Sebelum hari pencoblosan, para calon akan melakukan berbagai cara agar terpilih. Namun kenyataannya ada jalan-jalan lain yang biasa ditempuh oleh para calon. Salah satunya adalah penggunaan money politik hingga menggunakan bantuan jin lewat kesaktian dukun politik. Ki, apa kabar sebelumnya nih? Alhamdulillah sehat. 12 tahun tidak bersua, ada akhirnya ketemu Ya lagi. 12 tahun 3 hari deh. 12 tahun 3 hari. 3 hari. Iya, betul. Ya Ki, ini akhir-akhir ini lagi kemarin gue itu lihat, ya sebenarnya sih bukan lihat ya, ini dari temen sendiri nih. Ada teman gue sendiri itu berkecimpung dunia politik. Ya. Dunia politik itu tiba-tiba dia sakit tanpa sebab. Dunia politik belakangan kan kemarin memanas gitu ya, lagi perebutan kursi presiden, anggota dewan. Betul. Nah, seketika dia tiba-tiba sakit, tumbang. Diperiksa medis, dibilang, wah ini saraf tiba-tiba lumpuh, gitu. Tanpa ada riwayat segala macam. Oh, pas nyalek kemarin berarti ya? Ya, Nah, masuk begitu. pilkada, Ya. itulah. Karena beliau tidak percaya hal-hal yang seperti itu, Nah. mistis, berobatlah medis. Ya. Medis datang terus ke dokter, dibilang iya ini diagnosanya sarafnya lumpuh, sarafnya kejepit, itu seperti itu mulu, nggak ada riwayat gitu. Akhirnya 3 bulan nggak bisa bangun. Akhirnya udah karirnya ya udah kemandek karena sakit gitu. Dan akhirnya itu sembuh setelah dengan jalan spiritual. Gitu. Dan akhirnya seorang spiritual datang ke rumahnya, akhirnya saya minta kesempatan boleh ngelihat nggak dari kondisi fisik, sama beliau dipegang tuh sama spiritual, dengan doa segala macam, diambil lah tiba-tiba, dibuang, besokannya sembuh. Nah. Itu dunia seperti itu. Ya. Ada. Jadi kalau untuk berbicara perihal yang tadi, itu masuknya ke ranah sihir. Jadi emang dunia sihir itu diminati oleh banyak orang yang memang tujuannya itu untuk menyakiti atau menjatuhkan musuh ataupun kompetitornya. Apalagi di dunia politik sendiri itu banyak kita ketahui bahwa bisa dibilang itu kursi nyaman, kursi panas, Kursi panas, gitu, ya. Jadi untuk perebutan kursi ini sendiri, mereka melakukan beberapa cara ataupun menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan kedudukan. Jadi bisa jadi dengan cara disihir ataupun ditutup auranya ataupun dibikin sakit, seperti itu. Jadi dunia sihir sendiri itu biasanya dilakukan orang ini dengan media-media yang bisa dilakukan, bisa dengan barang buhul, kalau dalam Islam itu buhul, ditaruh di rumahnya atau disiramin, atau menggunakan foto, nama, identitas si target yang akan dituju, seperti itu. Singkat berarti reaksi sihir ini ya, bisa gini, gue order musuh gue malam ini kerjain, besok udah ada. nggak bisa. Jadi berproses juga. Iya, jadi sihir sendiri itu biasa berproses. Paling lama itu 3 hari sampai 7 hari. Itu akan sampai ke targetnya setelah diritualkan. Karena nggak yang seperti kita tonton di film-film, sihir langsung. Begitu dikerjain langsung panas hari itu juga. Langsung. Bisa jadi terjadi seperti itu jika memang benar-benar akurasi yang kita mau lakukan ini pas. Ada bahan-bahan pendukung seperti rambut, kuku, ataupun identitas yang lengkap. Itu bisa dilakukan oleh praktisi sihir untuk melumpuhkan seseorang, tetapi tetap kita kembalikan lagi bahwa sihir sendiri itu tidak bisa mematikan seseorang. Hanya bisa
dia merusak sistem pemikiran dan perasaan seseorang. Bahwa kita ketahui sihir sendiri ataupun bangsa jin sendiri itu masuk ke manusia melalui 3 hal, pikiran, hati, dan pendengarannya. Apalagi di persaingan politik sendiri itu kita kan udah mulai panik kan. Apalagi mau deket-deket hari H, itu udah pasti panik. Gue kepilih nggak, gue udah nyiram nih sampai 2 miliar atau berapa miliar gitu kan. Nah, akhirnya timbul kepanikan. Di saat panik ini timbul kecemasan. Nah, disitulah mulai masuk serangan-serangan energi negatif tadi yang membuat mereka menjadi imunnya semakin turun, peredaran darahnya tidak lancar, sistem kerja jantung nggak lancar, timbullah penyakit-penyakit yang akhirnya masuk ke ranah medis. Mindset berarti gitu ya? Iya, betul. Pikiran dihantam, lari ke... selesai. Di saat kita stres, yang pertama kali timbul itu asam lambung. Pasti ya, larinya ke situ. Ya, asam lambung dulu dia. Nah, setelah itu mulai merasa cemas. Di saat cemas, sistem kerja jantung mulai nggak normal. Nah, disitulah mulai peredaran darah juga tidak lancar. Akhirnya timbul penyumbatan-penyumbatan yang menjadikan suatu penyakit medis. Gitu. Tapi nggak lu pungkirin juga bahwa dunia politik Indonesia lekat sama kayak gitu. Sangat amat lekat. Dunia politisi Indonesia itu sangat amat lekat dengan yang namanya klinik ataupun dunia-dunia supranatural. Bahkan ada juga dunia spiritual. Mereka sangat mempercayai itu, bisa dibilang edik. Kalau bisa dibilang saat gini, satu taruhlah anggota dewan misalnya. Anggota dewan ada 100. Bisa dibilang 30 diantaranya tuh percaya dan punya backing seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang sih hampir 80 ataupun 90%-nya mereka percaya dengan hal-hal yang berbau spiritual dan supranatural. Kembali lagi di sini kalau kita berbicara tentang spiritual ini kan memasuki ranah agama ataupun seseorang yang dianggap tua sebagai guru. Mereka tuh percaya, bahkan mereka saking cintanya sama guru lupa sama Tuhan. Ya, gurunya. Iya, jadi dia memuliakan guru, lupa untuk memuliakan imannya kepada Tuhannya. Jadi jadi edik gitu loh. Yang akhirnya kan sama aja, bukan kita menjelekkan ataupun membilang sisi negatifnya, enggak, tetapi di saat yang lebih baik kita lebih pasrahkan aja kalau memang mau yang benar. Ada nggak kontrak goib politik anggota dewan 5 tahun? Tiba-tiba gue sebagai misalnya gue anggota dewan terpilih nih, wah gue harus dipagerin 5 tahun biar gue aman-aman aja. Pasti kan banyak sikut-sikutan di dalam. Ada nggak yang kontrak seperti itu atau cuma sesekali aja deh? Ada di beberapa praktisi supranatural ataupun paranormal itu mereka menggunakan kontrak-kontrak itu agar terikat. Sebenarnya kalau di saya sendiri juga ada, tetapi kita tidak pakai kontrak. Jadi senyamannya aja udah. Per istilahnya apa? Konsul ya Iya, jadi konsultasi, kita kasih solusi, kita kasih wejangan, kita bantu pakai dari sisi ritual, ya udah. Nanti hasilnya akan dinikmati oleh mereka sendiri. Keras ya sih? Gimana? Kalau dibilang keras nih, permainan keras dalam dunia tadi gue politik itu sikut-sikutannya kan di sana kan ya urusannya duit gitu kan. Betul. Keras nggak? Maksudnya dengan cara sampai ngilangin nyawa kah, ada yang begitu? Kalau dibikin kecelakaan kah, itu ada seperti itu? Ada. Jadi emang dibilang keras. Dunia politik itu keras. Tapi kalau sekarang kan siapa yang punya orang dalam? Iya. Kembali lagi ke sana. Tetap kembali dari dulu itu seperti itu. Tetapi ada juga dunia yang memang sikut-sikutannya itu tidak persaingan ya, bisa dibilang persaingan. Ya mereka nggak mau kalah, mereka selalu ingin menonjol. Mereka menggunakan media sihir sebagai langkah untuk menggeserkan yang dia rasa ataupun yang dianggap ini kompetitor ya, yang bakal mengambil posisi dia nih gitu. Itu udah lumrah lah untuk di beberapa zaman ini. Berarti di Indonesia berarti emang nggak bisa dipisahin ya dengan hal-hal seperti itu gitu ya? Kalau Indonesia sendiri itu emang nggak bisa dipisahin dengan dunia klinik ataupun dunia supranatural. Karena kan kita ketahui sebelum masuk agama Islam sendiri itu udah ada yang namanya kejawen ataupun ilmu-ilmu leluhur kuno dulunya yang udah ditinggali sama leluhur. Ilmu leluhur. Bahkan yang kita kenal itu sebagai ilmu kejawen. Ada 3 kejawen Islam, kejawen Hindu, kejawen Buddha. Yang ini menggunakan beberapa adat
ataupun acara-acara ritual tertentu yang menggunakan simbolik-simbolik seperti sesaji untuk persembahan mereka kepada leluhur ataupun kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Tapi rata-rata kalau politisi yang mungkin berkonsultasi dengan lu nih, minta masukan atau minta istilahnya dipagerin atau di itu, apa sih, cuma sebatas melindungi aja atau seperti apa? Biar jangan diganggu nih, gua kalau diganggu nggak ini, atau sekedar sebatas itu aja, atau ada treatment khusus yang itu dia rival gue gini itu, maksudnya ada nggak yang seperti itu? Sebenarnya macam-macam. Semuanya bercampur. Bahkan ada yang satu klien itu dari politisi itu yang meminta semuanya. Bahkan di zaman dahulu waktu gua masih main sihir, itu gue sengaja memang dipegang sama beliau ini untuk sebagai snipernya. Wow. Jadi untuk melindungi dia juga, untuk bukan menghabisi ya, lebih menjatuhkan kompetitor. Menjatuhkan kompetitor ataupun seseorang yang dianggap mengancam dia, posisi dia. Gitu. Jadi asal dia nggak suka, sikat. Berarti bisa dibilang dikontrak juga tuh saat itu. Saat itu dikontrak. Makanya saya belum masuk media, Pak. Berarti saat itu dikontrak ya kan, untuk dalam tadi misi tadi gitu ya kan, sampai lu istilahnya di inilah ya, kunci lah lu sebagai pagar gue dalam dunia politik ini gitu kan. Jadi bisa emang dari saya umur masih muda, masih belia ya kan. Itu emang udah dikontrak sama berbagai macam pengusaha, big boss, mafia, termasuk politisi. Jadi inilah mereka tuh menyimpan gue, dan mereka sengaja nih, misalnya gue mau ke Tibet nih, mau belajar ini, gue mau ke Thailand mau belajar gini, dibiayain semua, sponsori. Tapi ilmunya nanti dipakai buat jadi begitu lo udah jadi, balik pegang gue. Jadi kayak kontrak lah bisa dibilang. Berarti nggak bisa untuk yang lain tuh ya, kalau kayak gitu. Setelah kontrak lo habis kali. Saat itu nggak bisa. Makanya gue sekarang lebih memilih, ya udah gue megang siapa aja. Akhirnya umum, kalau lu spesialis berarti kan. Makanya gue nggak dibolehin masuk ke ranah entertain, karena kebuka ke identitas ya. Betul. Iya, kalau nggak salah kan dulu zamannya ya almarhum dulu ada Ki Geneng Pamungkas, ya kan dulu kan Joko Bodo kayak gitu. Kita kan simpen kayak di kontrak juga tuh, setahu gue pernah ngobrol gitu ya. Iya, saya dikontrak sama politisi ini 2 tahun, nggak boleh tuh dengan politisi lain. Sampai akhirnya waktu zaman Presiden George Bush datang ke Indonesia yang suruh santet itu, bisa nggak buktiin kalau memang lu orang sakti santet George Bush? Ternyata enggak, saya punya kontrak, majikan saya bilang, bos saya bilang jangan. Akhirnya di situ publik kan merasa gini, nggak sakti berarti nih almarhum gitu kan. Dan akhirnya kan ada yang opini-opini begitu gitu. Iya. Karena identitas terbuka berarti kalau bisa dibilang saat itu ya. Dan itu kenapa waktu itu ngerahasiain identitas berarti. Makanya itu ya. Sampai saat ini pun gue masih menutupi identitas gue sebagai anak Vespa. Jadi anak Vespa. Jadi biar orang nggak terlalu inilah. Jadi emang itu harus ditutupin karena ditakuti untuk lawan ini tahu siapa pegangan-pegangannya. Maka gue nggak pernah berfoto dengan siapapun yang memang itu gue anggap majikan gue gitu. Benturan pernah gak? Lu dikontrak nih sama ada labsa klien lu gitu ya. Ternyata kan lu kenal juga nih sama yang orang yang harus lu. Kalau di dalam dunia itu kita harus profesional. Siapa majikan kita itu yang harus kita layani. Begitu dia minta kasih tugas, ya kita udah nggak pakai perasaan lagi. Karena di saat kita bermain dengan perasaan, ya kita akan kalah dengan perasaan tersebut. Jadi emang kita harus profesional. Di saat dia meminta si A menjadi kompetitor dia dan dia terancam dengan adanya si A ini harus kita geser dulu. Walaupun lo kenal tuh dengan orangnya. Walaupun kita kenal. Berarti dia tidak pandang bulu tapi pandang uang. Pandang uang ya, karena emang udah bukan pandang bulu tapi pandang pulus. Berarti emang udah profesional sih. Profesional. Kayak model kalau tadi bilang sniper ya, lu disuruh order habisin walaupun musuh yang lu habisin lu kenal. Mungkin kadang ya orang yang
ya temen lah, itu udah benar-benar tutup mata, berarti kacamata kuda tuh. Iya, tapi kan permintaan mereka tuh kadang ada yang macam-macam juga ya. Kita disuruh ini tapi cuman sekedar oh ya udah bikin dia redup aja punya masalah ataupun tersandung masalah gitu. Jadi dia pakai berbagai cara juga. Jadi nggak secara supranatural aja, tapi dia menggunakan cara-cara lain juga. Kita Oke. sebagai apa ya, bisa dibilang praktisinya ataupun sebagai inilah spiritualnya, kita harus memberikan juga arahan-arahan. Oke. Ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kan mereka kan juga menjadikan kita seperti ahli nujum ya. Ya. Dia pasti berdiskusi dulu, konsultasi dulu, bercerita bagaimana, minta pendapat secara spiritualnya yang lu lihat seperti apa ini. Dia akan berbahaya nggak ke depannya bagi gua gitu. Nanti kita bakal kasih sebuah apa ya, pendapat yang memang itu ke arah kebijaksanaan. Kecuali emang ini udah mengganggu banget, meneror banget, terus mengancam keselamatannya, baru mau nggak mau kita ambil jalan yang lebih singkat. Oke. Profesional karena ada bayar nih baliknya gitu ya. Tadi bisa juga. Kan pernah nggak nih lu udah terima tadi misalnya Ki, lu gue sewa misalnya gitu ya. Tiba-tiba lu mau dalam proses pekerjaan, orang yang mau lu istilahnya lu taklukin nih tahu oh ini lu nih orang yang mau disuruh sama dia, gue tawarin lah lu lebih besar fee-nya. Ki, lu dari sana berapa, 100, gue kasih lu 200, lu berpaling nggak biasanya atau tetap oh nggak bisa? Tetapi tidak akan terjadi hal seperti itu karena kan memang dunia seperti ini kan tertutup. Oke. Gitu. Jadi emang dibilang tuh apa, abu-abu. Jadi udah nggak bisa menerka-nerka juga. Tidak gitu bisa, ya. dia tidak bakal tahu siapa-siapanya karena kita tidak ada memperlihatkan bahwa kita dipegang sama dia. Kita disembunyiin, Pak. Saat itu kita disembunyiin. Sembunyiin di udah daerah sini, lu di situ aja udah. Pokoknya untuk dari gaji, rumah, apa semua kita siapin semua. Lu nggak usah terima apapun kecuali ada tugas dari gua baru kerja. Ya, jadi sistemnya seperti itu. Beda yang kalau emang udah publik, di siapa aja diterima karena ngejarnya ya cuman pulus, kesetiaan itu nomor sekian. Gitu. Ini masih tentang goy politik nih. Orderan yang menurut lu tuh misalnya nyeleneh gitu. Ini orang beda nih dari yang lain. Ada gak sih misalnya yang apa yang lazimnya aja gitu biasanya? Jadi kalau orderan sendiri dari zaman dahulu gue pegang tuh ya, emang udah aneh semua. Karena kan emang gue itu memang dari umur 15 sendiri ngedalamin kan yang sihir santet itu. Nah, akhirnya memang dibiayain dan dijadikan sebuah budak lah bagi mereka untuk senjata. Yang akhirnya itu udah paling aneh gue bilang. Udah bener-bener sampai dibiayain ya. Ya, jadi itu nggak salah pernah kita obrolin 4 tahun lalu nih masalah yang dulu sekolah sihir ya. Yes, benar. Iya nggak tuh? Itu kan sampai akhirnya kan sama Ki Joko Bodo kan pernah kita mau buat apa? Universitas sihir. Universitas sihir. Berarti emang bener sampai saking segitunya berarti ya. Iya, tetapi banyak di dunia awam orang mengetahui sihir itu, santet itu mematikan ataupun langsung membuat orang mati ataupun yang di film-film kan itu santet itu tuh dikemasnya dengan sajian ataupun tampilannya itu membunuh orang. Padahal pada dasarnya sendiri santet itu hanya mengganggu sistem pikiran mental seseorang agar orang itu frustasi. Maka balik lagi kita bercerita kalau dulu banyak orang masuk paku, beling, kawat, ada yang tumbuh kawat. Pernah dengar kan, Pak? Nah, itu sebenarnya adalah ulah dari si orang itu sendiri. Jadi sistem kerja santet ini si praktisi akan mengirimkan utusannya dalam bangsa jin untuk mengacaukan pikiran seseorang sehingga seseorang ini menjadi depresi, menjadi mulai hilang arah untuk berpikir tidak bisa normal lagi dan makan kawat, paku atau apa beling yang akhirnya tanpa disadari dia menguasai pikirannya dan memakan itu tanpa sadar. Makanya ada di perut. Bukan berarti dukun ini mengirimkan paku masuk di dalam perut atau rambut dalam perut. Oh,
udah keganggu pikiran, dia makan nggak sadar, Ya. tiba-tiba di ronsen ada paku, ada kawat, ada beling. Iya, Padahal ada dia kan masih- kemarin sempat viral kan, yang ada tumbuh kawat dalam perut, kawat. yang akhirnya setelah diteliti ternyata orang ini menanamkan sendiri kawatnya ini untuk mendapatkan perhatian dari suaminya ataupun keluarga-keluarganya. Kan faktornya banyak, faktor sihir ini sama seperti di dunia sihir politik sendiri, itu mengganggu sistem pemikiran seseorang agar hancur pikirannya sehingga dia depresi, ketakutan, cemas, dan itu membuat dia melakukan hal-hal bodoh. Berarti Gitu. berarti benang merahnya sama di yang dimakan tuh mindset sama pikiran-pikiran tadi. Ya benar. Semuanya ke situ larinya berarti kan. Dia membuat seseorang itu menjadi depresi. Makanya banyak dokter-dokter psikiater itu bilang wah ini gangguan pikiran. Benar, itu benar sekali karena di kitab suci sendiri sudah tertulis yang tadi kan tentang pikiran, hati, pendengaran itu akan selalu diganggu oleh bangsa jin. Makanya musuh terbesarnya nafsu. Itu yang men-trigger jin itu untuk cepat masuk ke diri seseorang yang akan dituju sihir. Kalau di politik kan istilahnya lahan basah gitu. Itu Ya. itu maksudnya treatmentnya tapi sama treatmentnya sama, rate-nya berbeda berarti. Ya macam-macam lah. Iya. Beda orang pasti beda Oke. menghargai seseorang dalam Oke. bentuk menghargainya. Ada yang memang royal, ngasih bapak sampai kita tuh difasilitasi semuanya dan hanya untuk megang dia aja. Ada juga yang tipenya sekali beli putus gitu. Oke. Berarti kalau sampai dia istilahnya miara gitu ya, miara lo yang sampai disekolahin, sampai Iya. yang mau belajar kemana dibiayain, itu kan berarti memang benar-benar, ya berarti dia udah merasa yakin gitu sama lo gitu. Ya, karena kan ya. semuanya rekomendasi, Pak. Iya. Jadi misalnya dari lu rekomendasi ke siapa nanti, wah ini gue pakai ini nih, lu bantu, dan dia nggak bakal sembarangan rekomendasi orang. Gitu. Sama di dunia artis juga seperti itu. Ya. Nggak mau artis A yang memang udah gue pegang, dia tahu nih circle dia itu pakai yang ibaratnya pakai klinik semua, punya spiritual semua. Tapi dia nggak mau ngasih. Ya, siapa? Ibaratnya gue kenalin ya sama teman gue yang ini, nggak mau. Karena takut kalah saing juga, takut ini menjadi bumerang bagi dia sendiri. Gitu. Karena pasti bisa jadi begitu kali. Ketakutannya aja kali. Dia ketakutannya tuh takutnya gue dibayar lebih sama yang lain untuk Akhirnya lu nyatuin beralih dia. gitu ya? Iya. Makanya dia selalu nanya, lu dipakai siapa? Lu megang siapa? Gitu. Pasti nanya. Oh pasti ada gitu. Pasti Dia nanya. Oh gue megang siapa aja gitu. Iya. Masih ini sih berarti dia ntar, oh yang lain aja deh gitu. Enggak. Oh resikonya begitu. Pun di politik gitu. sama gitu. Politik berarti. sama. Berarti kan kalau bisa dibilang ya dunia mistis gitu ya, lekat kemana aja larinya gitu. Berarti ke percaya nggak percaya, kalau gue lihat tadi berdasarkan temen gue juga bisa tiba-tiba begitu. Iya, tiba-tiba sakit. Tadinya sehat, Iya. akhirnya sembuh dengan cara ya tadi ritual tadi dibersihin dan sembuh gitu kan. Iya. Jadi begitu udah masuk kan itu, misalnya sihir masuk nih, berasa mulai ada sakit, mulai suzon. Oke. Udah di saat dia udah mulai suzon atau berpikir negatif, jin ini semakin kencang masuknya. Bahkan bisa menimbulkan apapun yang kita bilang, wah sakit di sini kayaknya gue stroke nih, jadi stroke beneran. Gitu sistem kerjanya. Setelah dibersihin, dia cerita gini, gue sembuh, tapi yang saya bersihin gue nggak bisa bangun 2 hari. Sakit ini, dia bilang gitu kan. Apakah itu pindah atau gimana gitu, maksudnya apa seperti itu emang gini? Berarti lu gue cabut, cuma masuk ke gue nih, gue tampung dulu nih di badan gue. Emang gitu? Biasanya ada yang memang treatmentnya tuh seperti itu. Jadi kita membersihi, kalau kita memang belum siap untuk membersihkan seseorang, itu bisa terjadi sama si praktisinya. Tapi kalau praktisi memang udah siap, dia tahu penawarnya, itulah gunanya gue belajar sihir, tapi gue belajar antipatinya apa, untuk penangkalnya apa. Oh karena kan balik ke diri lu sendiri juga gitu. Iya, dan bahkan pernah kan Pak, yang tempat ritual saya terbakar, yang bakar waktu itu ya. gara-gara saya ngirim orang Balik. ngebalikin, ternyata berbalik lagi. Iya. Itu karena keteledoran. Iya. Jadi karena udah terhanyut dengan angka tadi, yang akhirnya udah kita kerjain nih gitu kan. Wah ternyata kita lupa berbalik. Berarti nggak cuma belajar, antisipasi juga dipikirin. Itu harus wajib. Kok dia bisa tahu gitu pengirimnya
siapa gitu kalau dunia gitu. Oke. Sebenarnya kalau di saya sendiri itu saya nggak pakai gitu-gituan, jadi nggak mau kasih tahu siapa-siapanya, karena itu bakal bisa membuat santet ini berbalik lagi nantinya. Kan timbul kebencian, timbul kebencian, nah akhirnya wah balikin lagi, seperti yang udah terjadi. Gitu. Karena saya kasih tahu orangnya ini tepat dan kita balikin, Jadi kebencian. timbullah sakit lagi. Padahal itu dua-duanya udah di podcast sebelumnya itu udah saya ceritakan, ini orang udah tepar dua-duanya, laki bini, bahkan sampai dia udah sembuh, setengah sembuh, pernah disembuhin sama orang lain, dia coba hubungan suami istri nggak bisa karena udah dikunci. Ternyata biang keroknya adalah mantan istri mudanya gitu. Panjang juga tuh kalau di dunia. Banyak, bisa bolak-balik. Iya kan? Kadang bisa bolak-balik. Ya. Nah, makanya yang kita memegang seseorang ini emang sebagai spiritual, sebagai praktisi supranatural, sebagai ahli sihir. Jadi semuanya kita rangkap agar mental orang ini tetap bagus, biar dia tetap di porsi dia sebagai manusia awam gitu, manusia biasa, jangan ikut ke dunia kliniknya. Jadi memang dia hanya mau bayar kita sebagai ibaratnya sniper aja lah gitu. Iya. Nah ini yang terakhir Ricky, gue penasaran tentang gini. Tiap presiden itu punya pagar gitu berarti, bisa dibilang. Mau entah presiden percaya atau enggak pasti ada dong. Di beberapa sampai 08 sekarang itu mereka sudah punya praktisi masing-masing dan bahkan mereka ini sudah menempuh tingkat spiritual yang tinggi. Jadi seorang presiden itu memang sudah menempuh tingkat spiritual yang tinggi, baru dia nggak perlu lagi sebenarnya cuman untuk didoakan aja. Jadi dari doa, dari blessingan dari teman-teman, pray dari ustadz atau para ulama itu udah melindungi dia gitu. Dan mereka bukan bekal kosong, pasti kita bisa lihat jam terbangnya dulunya seperti apa dan keturunan mana gitu, pasti punya keturunan yang memang mereka ini terahnya itu sudah mempunyai perlindungan ataupun proteksi yang kuat dari leluhurnya. Karena satu yang gue perhatiin, setiap presiden pasti sowan ke ulama, pasti sowan ke doa-doa itu yang mungkin akhirnya bisa mempagari atau melindungi dia gitu. Berarti nggak lepas dari leluhur dan ya pendahulu ya istilahnya, menghormati, menghargai, dan akhirnya ya buat dia juga nantinya gitu. Karena buat dia sendiri. Dan bahkan ada beberapa kepala presiden atau presiden ya yang mereka ini memang melakukan tirakat sendiri karena memang udah punya terah keturunan. Makanya mereka melakukan ritual sendiri untuk memproteksi dirinya sendiri. Tetapi tidak menyangkal mereka butuh juga insight ataupun dari luar untuk sebagai tambahan proteksi gitu. Oke, cukup Ki untuk goy politik.